lembaga penyiaran itu sendiri terhadap paslon yang akan bertarung pada saat pilkada nanti. Baik, kalau di Belu, Bung Jack ke stasiun penyiaran mana saja? Ya, Radio Dian Mandiri Belu, kemudian Radio Favorit Belu, juga RRI sendiri, yang mana telah kita rapat tadi di ruang rapat Kepsta LPP RRI Belu. Setelah itu kami bertemu dengan KPU untuk menyampaikan hasil keputusan bersama antara KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Polda dan juga Kejaksaan bersama KPID NTT itu secara langsung kepada Kepsta dan juga Dian Mandiri dan juga Radio Favorit bersama KPU dan juga Bawaslu. Baik, Bung Jack, kalau kita bicara soal momen pilkada netralitas, sebenarnya kalau di bidang penyiaran ini sebenarnya apa yang perlu dihindari begitu, jangan sampai kita dituduh tidak netral begitu. Ya, yang pertama adalah netralitas yang diharapkan adalah baik incumbent maupun juga yang baru untuk bertarung kali ini, itu semua LP itu diharapkan, baik itu LPP atau lembaga penyiaran publik ataupun LPPL, lembaga penyiaran publik lokal, juga kepada lembaga penyiaran swasta diharapkan kepada KPU dan Bawaslu, KPU sebagai penyelenggara, kemudian Bawaslu sebagai pengawas, juga kami KPID sebagai pengawas juga, tapi masing-masing punya bidang. Kalau misalnya Bawaslu itu dia akan menyampaikan secara keseluruhan, secara umum, sedangkan KPID itu dia punya tugas itu dalam bidang isi program siaran, di mana materi kampanye yang akan disampaikan itu harus ada netralitas itu diutamakan. Tidak bisa hanya karena kebetulan ada incumbent lalu kita prosentasenya tuh incumbent lebih tinggi daripada yang baru, paslon yang baru. Nah itu maksudnya gitu. Itu yang kita utamakan. Kalau KPI sekarang ini lebih fokus pada radio dan televisi atau mungkin media lain juga? Oke. Kalau pada saat ini berdasarkan Undang-Undang 32 dengan peraturan ikutannya itu, baik itu peraturan dari Kominfo maupun juga peraturan dari KPI atau PKPI, itu kita dikhususkan untuk LP dalam hal ini LPP, LPPL dan juga LPS, bahkan juga LPK, lembaga penyiaran komunitas. Tapi kita di NTT belum ada lembaga penyiaran komunitas. Yang ada sebatas sampai dengan LPPS seperti yang ada di sini, RDM dan juga Favorit. Yang di sini satu-satunya LPP adalah RRI. Bung Egi mereka dengan semua kru RRI yang ada di Belu, yang sampai dengan bersyukur dan puji Tuhan bahwa kalau Belu, kehadiran RRI Belu itu bisa sampai di Malaka, karena Malaka tidak ada LPP, baik LPS maupun juga apalagi LPPL atau apalagi RRI gitu. Nah tentunya ini merupakan satu propisiat bagi RRI Belu. Dalam hal ini Bung Egi dengan semua kru RRI Belu punya kontribusi besar terhadap dua kabupaten besar ini. Selain dari mungkin ada TTU dan ada yang lain, tapi dua kabupaten ini sangat penting karena di Malaka itu tidak ada radio. Betul. Nah, masyarakat di bawah, di desa, di kampung ini kan mereka juga punya hak untuk menyampaikan, menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang sementara ini dijagokan, yang adalah putra terbaik dari Malaka maupun putra terbaik dari Atong Buah. Tetapi mereka tidak tahu informasi ini, apalagi dalam era COVID-19 ini, sangat terbatas untuk menyampaikan informasi, baik itu kampanye terbatas ataupun kampanye terbuka. Yang akan kita lakukan kurang lebih 2 minggu nanti ke depan gitu. Bung Jack, kalau kita lihat kan Bung Jack sudah sampai di sini, kalau melihat agenda kegiatan penyiaran di setiap radio yang sudah Bung Jack keliling, apakah sudah sesuai yang diharapkan oleh KPID Provinsi NTT ini? Masih standar sih Bung Edi, masih standar, karena yang pertama itu kembali kepada SDM daripada radio itu sendiri. Karena kalau misalnya RRI memang kalau mau bilang RRI Belu, walaupun dia punya kehadiran di sini mungkin tidak sebanding dengan RRI Kupang, karena dia adalah
provinsi, tetapi saya kira SDM dan juga materi-materi yang disampaikan melalui siaran, bahkan juga peliputan atau reputasi daripada RRI itu sendiri memang belum sebanding dengan beberapa LPS yang ada di Atambua maupun di daerah-daerah lain. Tapi saya kira ya masih standar lah. Tapi yang kita harapkan adalah kedepannya itu jangan hanya RRI sebagai lembaga penyiaran publik saja, tetapi LPS pun juga meningkatkan SDM itu, sehingga manakala ada kegiatan-kegiatan yang mereka dilibatkan, maka mereka menyampaikan itu harus standar, harus ikuti dia punya sistem, harus ikuti dia punya peraturan, baik peraturan dari KPI maupun juga peraturan dari Kominfo, bahkan juga peraturan yang diturunkan oleh KPU maupun juga Bawaslu. Sehingga kesepakatan bersama ini harus dipegang. Jadi kalau ada yang keluar dari ini, maka dari pendengar ataupun setiap pemirsa atau pemantau yang mengikuti kegiatan ini, dia harus menyampaikan kepada pihak KPID dalam kaitan dengan yang dipublish, materi kampanye yang dipublish, itu bagi kita. Tapi kalau ke Bawaslu itu berarti secara umum. Nah, itu ada form yang kita sampaikan dalam keputusan bersama itu. Yang keputusan bersama itu kita rapat beberapa hari yang lalu di Kupang itu, baik itu KPU provinsi, Bawaslu provinsi, Polda dan juga Kejaksaan, bahkan KPID. Itu begitu. Kalau sekarang kan kita lihat Bung Jack, selain radio dan televisi, ini kan ada siaran-siaran langsung yang digunakan melalui media-media seperti YouTube, Facebook, yang digunakan oleh para paslon begitu. Apakah itu tidak melanggar begitu? Saya kira secara etiknya itu memang masih belum ada pelanggaran. Yang paling penting di sini adalah materi isi kampanye itu, yang mana kita harus melakukan prinsip netralitas, itu yang paling penting. Sementara kalau misalnya dari KPI maupun KPID itu dia tidak bisa memvonis bahwa kalau melalui media YouTube seperti ini, itu dengan adanya undang-undang Omnibus Law, itu kita sudah itu sudah masuk dalam pasal itu, dan sambil menunggu kepada amandemen Undang-Undang 32 dan juga peraturan ikutannya itu seperti peraturan PKPI ataupun peraturan dari Kementerian Kominfo, itu kan kita belum ambil itu, belum sampai ke situ. Tapi di dalam pasal Omnibus Law itu sudah dicantumkan untuk kita juga akan kawal tentang informasi melalui YouTube ataupun sosmed yang lainnya. Sosial media yang lain itu kan sampai hari ini kan kita belum ada petunjuk, baik itu dari peraturan KPI pusat maupun juga dari peraturan Kominfo. Gitu. Sedangkan saat ini boleh dari misalnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik boleh menyebarluaskan informasi itu, karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat bawah. Karena saat ini kan hampir semua masyarakat ini kan pegang Android, sehingga dengan adanya begini, ya kita hanya berharap kalau misalnya ada paslon yang punya target untuk menang, ya silakan aja, dia mungkin bisa sampaikan paket kepada mereka-mereka yang membutuhkan, karena mereka tidak punya. Kalau memang dia merasa itu penting, tapi kan kita tidak menganjurkan itu, tapi itu terserah, itu materi dia. Tapi kalau di area KPI belum ada tugas regulasi untuk kita bisa mau memvonis atau bisa memberikan sanksi atau apalah, dalam bentuk apalah yang disampaikan melalui YouTube, ya itu belum, karena kita harus tunggu, dan berdasarkan undang-undang Omnibus Law itu kita sudah masuk di itu, ada pasal yang sudah itu, tapi belum ada peraturan petunjuk pelaksanaan dari Kominfo, petunjuk pelaksanaan dari KPI pusat, itu kita belum punya. Mungkin habis tahun ini, mungkin tahun depan sudah bisa ada gitu. Tapi untuk RRI tahu bahwa dengan adanya regulasi dan juga digitalisasi penyiaran ini, kalau televisi itu akan langsung di satu pintu, langsung di LPP, Lembaga Penyiaran Publik, dalam hal ini TVRI. Sedangkan radio ini kan sudah punya peluang besar, dan radio akan tetap, dan juga dia akan tetap, kalau saya mau bilang, dia akan membooming nanti radio, karena itu dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Baik, Bung Jack, kalau kita lihat ini sudah di hampir akhir di masa kampanye, tapi banyak sekali mereka memanfaatkan media-media seperti YouTube dan Facebook sebagainya untuk kampanyekan diri.
Mungkin ada himbauan, mungkin jangan sampai mereka menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baik gitu. Mungkin bisa disampaikan Bung Jack. Ya, itu baik itu kepada paslon maupun juga dia pun tim sesnya, itu diharapkan supaya secara etik dan juga secara budaya dan juga apalagi kita misalnya di Belu, di Melaka ini kan semua adalah putra terbaik dan juga itu adalah saudara-saudara kita yang akan bertarung untuk 5 tahun ke depan, tentunya akan lebih baik yang mereka akan sampaikan. Tapi dari tim ses ataupun orang-orang yang ada di ring 1 dan seterusnya ke bawah, diharapkan biasanya yang bikin agak sedikit rumit itu tim ses. Sedangkan paslon itu dia sebenarnya menyampaikan hal-hal yang sebenarnya sesuai dengan regulasi, sesuai dengan dia punya ketentuan yang sudah diberikan. Tapi kadang-kadang itu yang terjadi. Untuk itu kami dari KPID NTT berharap kepada masyarakat pemilih di Belu maupun juga di Melaka agar bisa dapat menyampaikan hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang membangun kita punya etika berdemokrasi, di mana kita bisa menentukan pilihan secara rasional dan juga secara baik, sehingga kabupaten yang adalah daerah kita ini untuk 5 tahun ke depan lebih baik dari sekarang. Kepada bapak-bapak sebagai paslon, baik itu incumbent maupun juga yang baru, diharapkan kepada kedua paslon baik Melaka maupun juga Belu agar menyampaikan program 5 tahun ke depan sebagai produk unggulan untuk melayani masyarakat Belu dan juga Melaka, sehingga menyampaikan hal-hal yang sifatnya untuk membangun kebersamaan, membangun kekompakan, karena kita akan membangun, kita punya daerah sendiri, kita punya negeri sendiri yang mana ada di perbatasan satu negara yang juga adalah saudara kita. Walaupun dia sudah punya status yang berbeda, tapi mereka adalah saudara kita. Tentunya kami berharap kepada masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya untuk membangun, baik membangun SDM maupun juga membangun daerah ke depan.